Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu di Bincang Hangat, yang mana pada kesempatan ini kembali mengetengahkan topik utama bidang olahraga, dan kita akan memperbincangkan tentang tuan rumah PON 2028. Dan kita ketahui bersama bahwa di 2028 mendatang, Nusa Tenggara Barat bertekad bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah. Untuk itu, seperti apa kemudian persiapan menjadi tuan rumah? Karena kita masih memiliki waktu yang, kata Ketua KONI NTB, bukan waktu yang lama, tapi singkat. Karena harus menjalani beberapa tahapan, seperti atlet kita akan mengikuti PON di Aceh tahun depan, 2024. Kemudian mengikuti Porprov, dan baru di sana akan menjadi persiapan menuju 2008 sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 22 tentunya. Untuk itu, pemirsa, sudah hadir di studio Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, Haji Mori Hanafi. Assalamualaikum Bang Mori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung di Bincang Hangat kembali. Dan kita dalam beberapa kesempatan lalu sudah berbicara soal bagaimana persiapan NTB untuk PON 21 Aceh dan Sumatera Utara. Yeah. Kali ini kita geser sedikit ke bagaimana persiapan kita menjadi tuan rumah PON 2028 yang menjadi cita-cita semua pihak, Bang. Karena industri akan bergerak, olahraga atlet-atlet Indonesia akan ke Nusa Tenggara Barat, akan mengunjungi berbagai view pariwisata kita, dan lain adalah kesejahteraan masyarakat insya Allah akan meningkat di 2028. Artinya Bang Mori, olahraga ternyata tidak hanya bicara soal prestasi ya, tapi bicara soal ekonomi juga. Oh jelas. Bagaimana ceritanya Bang Mori? Saya mau cerita waktu Porprov kemarin tahun 2023 bulan Februari ya, itu kita pelaksanaannya hanya melibatkan 10 kabupaten kota, dipusatkan di Kota Mataram utamanya, kemudian berlangsung selama 8 hari, itu perputaran ekonominya itu sampai 50 miliaran lebih. Itu hanya kepada pedagang kecil. Jadi orang yang beli minum, beli aqua, beli jadi bisa dibayangkan. Betul, bisa dibayangkan. Artinya saya bukan membandingkan ya, tapi kira-kira kalau kita ada event lain ya, misalnya yang nasional gitu, tapi kan atau bahkan event internasional, tapi kan dari seluruh pendapatan itu kan sebagian besar keluar dari NTB. Kalau ini benar-benar istilahnya perputaran ekonomi yang sangat berkualitas, yang sangat membantu para pedagang kecil. Nah, coba lihat kalau setiap event-event kita, waduh, semua tuh tukang kacang, tukang minum, tukang macam-macam, semua goreng-gorengan, tukang bakso. Nah, itu intinya merchandising kan. Nah, kita bicara PON 2028, maka ini bayangkan orang satu Indonesia datang, ditambah tamu-tamu yang luar biasa. Ya, kami membayangkan saat itu selama 3 minggu NTB ya. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa PON 2028 itu perkiraan kita NTB ini akan selama 3 minggu. Jadi kalau saya hitung event-event nasional selama ini yang berlangsung nggak pernah lebih daripada 1 minggu. Kita pernah misalnya ada MTQ itu cuma 1 minggu. Ini bisa 3 minggu. Nah, kita sudah membayangkan bahwa hotel kita pasti penuh, dari sisi kendaraan, souvenir, restoran. Ini bisa dibayangkan selama 3 minggu. Bayangkan selama 3 minggu. Kita dipastikan itu. Karena apa? Ini multi event. Multi event ini ada banyak cabur. Nggak cuma 1-2 cabur, tapi caburnya banyak. Jadi orang yang datang itu dengan berbagai keinginan nonton, ya mungkin ada yang cuma mau nonton misalnya karate ya kan, hobinya di situ, tapi dia bisa lihat yang lain juga. Nah, ini kira-kira jadi itu luar biasa kalau menurut kami. Ini suatu kesempatan yang sangat baik ya, apalagi NTB sekarang sudah mencanangkan kita adalah salah satu daerah atau provinsi yang mau mengembangkan sport tourism. Nah, itu adalah kesempatan terbaiknya. Ya, gimana orang datang nonton bola tapi sekaligus bisa berwisata. Di Mandalika, di mana-mana, di Senggigi, sirkuit juga ya. Kira-kira gitu kan. Oke. Menarik, kenapa kemudian kita tanyakan di awal, Bang Muri. Memang kita juga punya pengalaman, dan tadi sudah disebutkan, walaupun hanya sepekan,
event MTQ nasional 2016 dirasakan masyarakat menjadi best practice-nya ekonomi NTB. Betul. Semua industri bergerak, bahkan sampai industri plastik. Bahkan dalam tatanan bagaimana kita tata kelola sampah pun supaya terlihat tetap indah, mengeluarkan kemampuan yang luar biasa. Artinya sebenarnya modal kita sudah ada, Bang Mori. Kira-kira Bang Mori, bagaimana untuk PON besok? Apa kira-kira yang bisa digambarkan? Kalau untuk kesiapan akomodasi, kami yakin kita siap. Ya kan, kalau hotel sekarang aja ini jumlahnya sudah hampir 11.000 kamar sampai 12.000 kamar. Cukup ya Bang Arya? Kalau proyeksi kita ke depan itu kan kita butuhkan sekitar 15 ribuan kamar. Dengan adanya tambahan-tambahan baik di Kota Mataram, di Lombok Barat, Lombok Tengah, tambah lagi juga kan nanti kan event ini bukan cuma di Pulau Lombok, tapi di Sumbawa juga. Nah, di Sumbawa juga banyak pembangunan hotel-hotel baru. Jadi kami yakin dan optimis, insya Allah 15.000 jumlah kamar itu bisa kita penuhi dari sisi itu. Tapi memang yang paling kita jadi perhatian saat ini adalah venue-venue kita yang masih jauh dari standar. Hampir seluruh venue di NTB ini tidak ada yang memenuhi standar. Masih ya Bang? Nggak ada. Board to Reader, Sport Hall, Padepokan Silat, Gelanggang Pemuda, itu butuh bukan renovasi tapi revitalisasi. Artinya semua ini butuh kerja keras lagi Bang Mori, perbincangan dengan KONI pusat, pemerintah pusat dan sebagainya ya. Kami alhamdulillah menakjubkan sudah menyelesaikan master plan 2028. Itu pun tanpa konsultan. Ya, kita hanya bekerja sendiri, pakar-pakar olahraga di NTB bahu-membahu membuat master plan itu. Master plan itu sekarang sudah kita serahkan ke KONI pusat dan itu dalam mereka pelajari. Dan kami yakini dari master plan itu sebagian besar yang kita masuk kan dalam master plan itu bisa diterima oleh KONI pusat. Nah, jadi atau pemerintah pusat. Jadi ini juga merupakan persiapan awal karena dari master plan itu nanti kita akan memetakan untuk kesehatan, keamanan, akomodasi, konsumsi, venue, kemudian juga dan lain sebagainya. Artinya yang mendukung atlet kita atlet nasional kita untuk bertanding di berbagai macam cabang olahraga. Betul. Baik, menarik sekali Bang, ini kalau bicara soal olahraga, rasanya nggak ingin cepat-cepat langsung ke persiapan yang infrastruktur tadi ya. Tapi kalau kita melihat upaya Bang Mori juga tidak sedikit koordinasi, komunikasi ke pusat, bahkan dalam bidding sangat alot sekali. Dan kalau melihat itu menambah keyakinan masyarakat bahwa NTB layak menjadi tuan rumah PON 2028 karena punya modal juga Bang. Sirkuit, kemudian keindahan alam. Rasanya sudah tidak bisa diragukan lagi NTB menjadi tuan rumah ya. Betul. Saya setuju ya. Kita udah pengalaman menyelenggarakan event internasional bahkan menjadi tuan rumah. Jadi kita yakin memang bisa. Yakinan kita bisa hanya saja kita tidak boleh cuma yakin, tapi kita harus terus berbenah. Kita harus mempersiapkan diri karena sekali lagi ini event olahraga terbesar di tingkat nasional, event 4 tahunan. Kita tidak boleh begitu ada pelaksanaannya kemudian dikenang orang bahwa pelaksanaannya itu tidak baik, itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Nah, itu makanya itu. Baik, kalau melihat kesiapan dari katakanlah kalau tadi sebagai tuan rumah tentu infrastruktur ya Bang ya, dan itu sudah disampaikan. Dan bagaimana juga kemudian ada proses-proses lain atau di PON Aceh mungkin harus meraih predikat apa dulu Bang Mori untuk bisa sebagai meneguhkan sebagai tuan rumah? Nggak ada. Nanti di PON Aceh kita akan terima bendera bahwa kita ini adalah sebagai simbol bahwa kita adalah tuan rumah tahun 2028. Hanya itu. Kalau persiapannya nggak ada. Persiapan artinya tidak ada syarat lagi yang harus dipenuhi karena untuk bisa menjadi tuan rumah ya? Iya, tidak ada. Baik, luar biasa. Nah, kalau dengan sudah demikian Bang Mori, kira-kira sebagai masyarakat apa yang harus disiapkan juga? Karena dalam berbagai kesempatan Bang Mori juga menyatakan bahwa peran aktif masyarakat sangat memiliki nilai yang strategis bagi kemantapan kita menatap PON 2028. Iya, betul. Jadi nanti di PON 2028 itu
kita butuh partisipasi masyarakat dalam hal mensukseskan pelaksanaannya, ya, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, seperti yang tadi ke MTQ itu kalau nggak ada peran masyarakat nggak bisa. Nah, kita harus mampu dan siap untuk itu. Belum lagi nanti kami akan membutuhkan banyak LO. Mungkin itu bisa belasan ribu. Bayangkan. Nilainya tinggi, Pak Mori. Bagi seorang mahasiswa misalnya. Tinggi, bayangkan. Semua mahasiswa itu bisa kita ya asal memenuhi syarat dalam arti cakap kemudian mampu berkomunikasi. Nah, jadi bisa dibayangkan saat itu betul-betul kita partisipasi masyarakat baik secara aktif maupun pasif itu sangat kita butuhkan. Baik. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita terus mewujudkan master plan kita, Bang Mori. Iya, betul. Infrastruktur stadion kita. Iya, betul. Ini kan banyak sekali informasi yang sudah beredar bahwa ada beberapa tempat yang nanti akan dibangun sebuah infrastruktur. Bisa cerita mungkin, Bang Mori? Iya. Kalau konsep kita sih kita inginkan itu tempat-tempat venue itu bisa menyebar, walaupun juga ada yang mengusulkan itu di satu tempat. Nah, alasannya kita sederhana, kenapa menyebar? Agar pada saat selesainya pelaksanaan PON itu bisa dimanfaatkan. Betul. Pemanfaatannya bisa dipergunakan oleh kabupaten kota. Nah, cuma kita pernah ada contoh menarik, misalnya di Jakabaring, Palembang. Itu disatuin di stadion, kolam renang, tapi pada saat kemudian susah dimanfaatkan untuk hari-hari biasa. Nah, kita inginkan misalnya nanti, misalnya di Kabupaten Lombok Timur, ada satu venue itu membutuhkan satu gedung yang representatif, kita revitalisasi atau kita bangun. Nah, paskanya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota. Gitu kan? Karena kalau enggak, kalau terbengkalai bahaya. Begitu saja ya. Bahaya itu. Nah, itu kita maunya begitu. Makanya kita maunya kita bagi. Satu contoh di Lombok Barat akan dibangun stadion olahraga sepak bola begitu? Betul. Nah, misalnya stadion utama nanti di Lombok Barat ya. Lombok Barat ya. Mungkin nanti stadion basketnya di Lombok Timur kan. Mungkin nanti Kota Mataram apa gitu. Jadi renang. Renang, menembak ya venue-nya segala. Kemudian juga nanti atletik mungkin di Kota Bima ya kan, panahan bisa di Kabupaten Sumbawa. Jadi kita banyak hal yang kita lihat ya. Selain yang kita lihat itu adalah pemerataan pembangunan dan pasca PON-nya, kita juga melihat potensi atletnya. Misalnya di Kabupaten Sumbawa, kenapa harus kita panahan itu harus di Kabupaten Sumbawa? Karena potensi pemanah itu banyak di situ. Di Sumbawa ya? Iya. Jadi ada hal yang kita lihat. Iya. Kecenderungan sebagai bentuk kan, kita lihat gitu kan. Nah, ini contoh-contoh gitu kan. Luar biasa, menarik. Nah, jadi banyak hal yang kita kaji lah kira-kira. Baik. Pemirsa, tuan rumah PON 2028 menjadi topik yang hangat bersama Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, Haji Mori Hanafi. Dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini setelah jeda yang berikut. Bincang hangat masih bersama saya Agus Santosa dan narasumber kita Pak Haji Mori Hanafi, Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, dan kita berbicara tentang tuan rumah PON 2028. Kita sedikit melangkah jauh, yang mana kita masih menghadapi berbagai event sebenarnya. Salah satunya adalah PON Aceh tahun depan. Tetapi perbincangan tentang PON 2028 ini tidak bisa dipisahkan dari dunia olahraga khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan Bang Mori, tadi kita sudah banyak bicara soal bagaimana dampak dari multi event PON yang mana NTB menjadi tuan rumah. Satu hal yang mendasar adalah olahraga membawa aspek ekonomi. Akan tetapi kita tidak hentinya ingin mereview kembali, Bang Mori. Kenapa sih Nusa Tenggara Barat ingin menjadi tuan rumah PON 2028? Apa kira-kira yang mendasari atau yang membentuk sebuah kepercayaan diri dari seorang Mori Hanafi optimis terhadap tuan rumah di 4 tahun ke depan?
kita waktu PON di Papua, PON 20, kita meraih posisi 9 besar. Itu modal kuat kita. Ya, pasca PON itu kita masuk dalam jajaran yang kelas menengah ke atas lah kalau dari sisi dunia olahraga. Nah, jadi dengan modal itu kita terus terang mengikuti bidding PON. Ya. Jadi triggernya itu urutan 9 di situ, kemudian meraih 15 medali emas. Nah, kemudian kita lihat, wah, kita pasti bisa, ya kan? Nah, kemudian tentunya kita tidak bisa sendiri, ya. Makanya kita gandeng, dalam hal ini kita gandeng saudara kita Nusa Tenggara Timur. Dan alhamdulillah kita berhasil. Tapi salah satu triggernya adalah itu. Jadi saat ini kita lihat olahraga di NTB ini dalam proses perkembangan yang sangat baik. Di mana pembuktiannya? Yaitu sekarang terbukti bahwa yang bisa ikut PON sudah 41 cabur. Ini kan nggak pernah kita sangka. Tadinya kami hanya memperkirakan 35 ya. Tapi tiba-tiba 41. Coba bayangkan, ini kan artinya ini nggak kita sangka. Untuk lolos prapon itu nggak gampang. Nggak gampang. Itu juga penuh keringat juga gitu. Apalagi nanti kalau mereka berhasil meraih medali ya, PON Aceh di PON Aceh Sumut itu. Jadi itu kira-kira, jadi keyakinan kita berangkat daripada itu. Dan NTB saat ini sudah pada jalur yang benar, kita dalam melakukan pembinaan terhadap olahraga ini. Baik, ketika Bang Mori mengatakan itu ke pusat, artinya ke KONI pusat juga, apa kira-kira tanggapan dari KONI pusat saat itu, Bang Mori? Ya memang kita melakukan lobbying ya kepada teman-teman. Tadinya Jawa Timur mau ya, tapi kita ngalah, dia mau ngalah. Jawa Tengah ya mau ngalah dia. Dan beberapa daerah lain ya. Dan KONI pusat juga melihat kenyataan memang ada perkembangan yang baik khususnya di NTB. Ya, kemudian juga memang tidak mengatakan mendukung gitu karena dia normatif, yang mana-mana mau daftar tentunya didukung. Tapi pada kenyataannya karena ngototnya NTB dan NTT, akhirnya bahkan kita nggak ada lagi yang mau daftar gitu. Jadi kita menang dengan calon tunggal gitu. Tapi justru berjuangnya sebelumnya. Dimana kita melakukan lobby-lobby politik, lobby-lobby tingkat atas, ya, lobby-lobby kepada semua teman-teman ketua-ketua KONI di provinsi seluruh Indonesia, dan alhamdulillah hasilnya sekali lagi sangat membanggakan kita semua. Bahwa NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Bang Mori tadi menyebutkan Nusa Tenggara Timur dan besok NTB dan NTT tuan rumah. Iya betul. 2028. Bagaimana kemudian pembagian venue, koordinasi, komunikasi dengan Pemprov NTT? Sementara kita sudah membagi, ada sementara yang dipertandingkan 54 cabur. Mungkin masih bisa bertambah sampai dengan 60 cabur. Saat ini kita sudah membagi, kita 27 cabur, NTT 27 cabur. Nah, apa cabur-cabur itu? Sudah kita ambil cabur-cabur yang secara tradisional memang kita unggul. Misalnya atletik kita ambil, ya kan? Kemudian ada karate, kita ada unggul di situ. Kemudian tarung derajat kita ambil, ya kan? Kemudian balap motor kita ambil, kemudian volley kita ambil, panjat tebing kita ambil. Itu kira-kira gue. Seperti itu artinya. NTT juga ngambil yang mereka unggul, gitu kan. Jadi kita ambil seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah 27 kita, 27 NTT. Bagi dua berarti ya Bang? 50%, 50%. Kalau persiapan tadi sebenarnya kita sudah dapat master plan ya, artinya nanti infrastruktur apa dibangun di mana dan peruntukannya untuk apa. Betul. Boleh tahu Bang Mori, kira-kira dimulai sejak kapan persiapan untuk pembangunan? Mudah-mudahan master plan-nya bisa kita cantumkan di tahun 2024. Kemudian pelaksanaan pembangunannya mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan di tahun 2025. Ya kan? Kita mulai cicil, karena kalau nggak kita cicil kita nggak mampu. Kita nggak mampu sekaligus, kan? Nah, jadi kita mau cicil. Mudah-mudahan di tahun 2025 proses pembangunan ini udah mulai kita cicil. Kita berharap kenapa kita bagi ini di 10 kabupaten kota, minimal satu kabupaten tuh udah mulai kita bangun satu. Nah, gitu kan, jadi enak gitu kan? Betul, tidak boleh serta-merta ya? Iya, harus sudah enak, pelan-pelan kita udah bangun. Gitu kan? Fasilitasnya mungkin nggak bisa selesai 2025, ya 2026 masih ada kesempatan. Bang Mori, apakah konsep pembangunan infrastruktur
olahraga besok itu maksudnya sifatnya permanen atau kalau melihat event internasional ada beberapa infrastruktur olahraga yang bisa dibuka tutup ya atau dibongkar pasang. Betul. Betul. Memang ada trennya. Kita belum sampai sejauh itu kita lihat, tapi yang sementara kita petain ini nggak perlu seperti itu. Betul. Ya. Karena misalnya kita udah punya sport hall. Sport itu hanya perlu kita revitalisasi, kita bagusin ruang penontonnya. Kalau sekarang itu hadap-hadap, besok gitu kan. Kapasitasnya kita bagusin, ya kan gitu kira-kira. Kita tambah lebar, tambah panjang sedikit, kapasitas penonton kita perbanyak. Nah, dan itu di situ bisa dipertandingkan 2 cabur. Sekaligus ya Bang ya. Nah, di Padepokan Silat juga begitu. Jadi kalau misalnya pertandingan, insya Allah rasanya kita nggak perlu sampai yang bongkar pasang itu. Oke, artinya justru yang permanen itu bisa memberikan dampak berkelanjutan bagi event-event selanjutnya ya. Iya, betul. Bang Mori, kalau kita melihat Kota Mataram, ini kan tipikalnya administrasi ya, ibu kota provinsi. Betul. Mungkin cakupan luasan Mataram berbeda dengan Lombok Barat, yang lebih luas, dan Lombok Tengah, apalagi Lombok Timur. Untuk di Kota Mataram sendiri, apa kira-kira venue yang paling pas? Yang pertama nanti ada cabang olahraga untuk menembak. Baik menembak indoor maupun outdoor. Panjat tebing juga itu kita laksanakan di Kota Mataram. Betul. Kemudian ada cabang bela diri. Mungkin sekitar 2 cabang olahraga bela diri itu ada di Kota Mataram. Kan? Kemudian nanti ada kayaknya berenang ada di sini. Ya kira-kira gitu. Dan fasilitasnya nampaknya sudah ada dan tinggal dibenahi atau ditambah lagi ya Bang Mori. Ya memang harus disempurnakan, standarnya standar nasional ya. Iya, betul. Standar kita sekarang belum ada standar nasional. Ya, apakah semua venue itu sudah mengakomodasi semua cabur nantinya? Kalau melihat pertambahan kalau kita sih optimis ya. Kalau kita mulai kerjakan dari tahun 2025 kita yakin kita bisa venue-venue itu bisa selesai sebelum yang waktu ya, artinya tahun 2027 atau 2028 awal sudah bisa selesai semua. Kita optimis kalau kita cicil gitu, karena satu venue itu bisa dipergunakan untuk 2 cabang olahraga. Yang kedua, ada cabang kayak misalnya catur, bridge, itu kita nggak perlu punya venue, cukup kita sewa aja lobby hotelnya Lombok Raya, iya kan? Yang indoor, ini cukup itu, jadi nggak perlu gitu. Iya. Kawasan pariwisata kita ya, Bang. Betul. Menarik, artinya sebenarnya kalau melihat persiapan itu tidak rumit ya, asal pengerjaannya secara bertahap ya Bang Mori ya. Iya, cuma memang kan ini butuh anggaran yang besar. Nggak semudah itu juga gitu, karena anggarannya besar sekali ya. Nanti kita berharap tentunya ada dari APBN, dari APBD 1, APBD 2, ada sponsor dari masyarakat, ya ada juga partisipasi dari sponsor dari perusahaan, partisipasi swasta dan masyarakat. Oke, artinya ini sebenarnya program yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat ya. Tapi kita juga berkontribusi Bang Mori. Jelas. Bagaimana Bang Mori menceritakan itu kepada pemerintah di daerah kita? Ya memang pemerintah kita sih bertekad tentunya ada bantuan dari pusat itu yang lebih besar porsinya. Kalau katakanlah dari 100% Bang Mori? Kita berharap 70% dari pusat. Pusatnya, Kemudian 15% dari provinsi, kemudian 15% dari 10 kabupaten kota. Ya? Kan agak ringan. Nah, 15% itu pun harus kita cicil. Misalnya dari 2024 itu DED-nya, kemudian 2025 itu pembangunannya, 2026. Kalau kita cicil kan nggak terlalu berat. Dan kalau melihat bulan ini kan bulan penganggaran Bang Mori. Ya kalau sudah masuk juga? Kita sudah usulkan, tapi untuk perencanaan itu kita belum tahu. Ya karena memang harus kita pahami juga bahwa pemerintah saat ini juga tahun 2024 ini adalah tahun politik. Iya, betul sekali 2024. Sementara KONI sendiri butuh anggaran besar untuk ikut PON 2024. Iya. Jadi bagaimana nih, Bang? makanya jadi kita juga kalau itu kita berharap sudah dimulai DED paling nggak 1-2 venue dulu. Ya perencanaannya master plan-nya 1-2 venue. Nanti 2025 sisanya, kemudian yang sudah direncanakan 2024, 2025 bisa kita mulai bangun. Ya, Bang Mori, kalau melihat pengalaman kita atau catatan olahraga kita di Nusa Tenggara Barat,
itu juga aktif dalam olahraga dirgantara dan sebagainya. Artinya olahraga ini berpotensi juga nanti menyumbang venue ya, Bang Mori ya? Bukan menyumbang medali maksudnya. Menyumbang medali, betul. Iya, dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah venue olahraga dirgantara juga. Betul. Jadi yang masuk cabang olahraganya, Bang? Gimana? Untuk cabang olahraga dirgantara ini apa nama cabang olahraganya? Aerosport. Oke. Aerosport ya, itu nanti ada beberapa disiplin ya. Itu nanti ada yang di launching, ada juga di Mantar. Di Mantar KSB. Mantar KSB. Sudah internasional, Bang Mori. Iya. Ya, olahraga jelas. Para layang internasional. Para layang, betul. Baik, kita tiba pada mendekati akhir acara, Bang Mori. Kalau bicara soal harapan tentu sudah tadi disampaikan secara konkret, bahkan sangat oriented sekali, Bang, ke depan jauh. Kira-kira untuk target peraihan medali di tuan rumah nanti, kalau PON 2000... Pertama, kita harus urutan 5 besar. Ya. Yang kedua, raihan medalinya harus di atas 60 medali emas. Nah, kalau itu tanggung jawab KONI, karena prestasinya ada di situ, kami sudah melakukan persiapan dini, melakukan pemetaan dini, dengan lolos yang sekarang 41 ini adalah trigger jalan kita, memuluskan kita bagaimana tahun 2028 itu kita bisa meraih 60 medali emas. 60 medali emas. Baik. Akhirnya pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita atau pertemuan kita di Bincang Hangat kali ini yang berbicara tentang tuan rumah PON 2028 bersama dengan Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, Haji Mori Hanafi. Terima kasih, Bang Mori. Atas kesempatannya hadir dalam Bincang Hangat ini. Tos dulu, Bang. Dan pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Bincang Hangat selanjutnya. Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.